Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Ustazah Iko akan sedikit mengisi materi tentang bijak dalam penggunaan gadget. Ya, setiap dari kita pastinya sudah mengenal yang namanya gadget. Bahkan setiap dari kita pun memiliki gadget. Nah, apa itu gadget? Di sini dijelaskan gadget merupakan benda elektronik yang tidak bisa dipisahkan dari manusia pada saat ini. Gadget juga benda yang wajib yang selalu ada kapanpun dan dimanapun. Nah, biasanya gadget digunakan untuk menjadikan media komunikasi dengan manusia lainnya. Itulah yang menjadi penyebab banyak orang yang merasa kehilangan jika benda ini ketinggalan di rumah. Jadi gadget ini sudah sesuatu kebutuhan, ya, bukan kebutuhan yang tersier lagi, tetapi kebutuhan primer. Ya, siapapun itu memiliki gadget dan di mana berada ketika gadget itu tertinggal, ya, pastinya ada sesuatu yang kurang. Nah, berapa lama waktu yang kamu habiskan dalam sehari untuk menggunakan gadget? Ada yang 5 menit, ada yang 1 jam, atau yang bahkan 5 jam. Nah, di sini dalam penggunaan gadget itu berbeda-beda, ya. Ada yang bangun tidur yang dicari langsung gadgetnya, ada yang bangun tidur sholat terlebih dahulu baru mencari gadget. Nah, di sini kita sebagai remaja, ya, sebagai anak sekolah harus bisa menggunakan gadget sesuai dengan waktunya. Boleh menggunakan gadget, tetapi jangan sampai berlebihan. Nah, apa saja sih bahaya gadget? Bahaya gadget itu ternyata tidak hanya dampak positif saja yang akan diperoleh, ya. Untuk dampak positifnya itu sendiri kita tahu bahwasanya gadget itu adalah salah satu alat yang bisa menjadikan kita menambah wawasan. Tetapi jika terus-menerus memakai gadget juga memiliki dampak negatif yang akan menimbulkan bahaya. Nah, terlebih lagi jika orang tersebut kecanduan untuk memainkan benda elektronik yang satu ini. Hati-hati ya, jangan sampai dari kita, ya, saking asiknya menggunakan gadget, lupa waktu, ya, kemudian apalagi sekarang kita memasuki pembelajaran secara daring, mau nggak mau ya kita interaksi dengan gadget yang seharusnya penggunaan itu sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, terkadang kita lupa, ya, selama kalian kemarin liburan menggunakan gadget, tidak mengenal waktu, ya, sampai lupa makan, lupa belajar, jangan bahkan maaf ya, jangan sampai kalian lupa yang namanya sholat. Sholat itu sampai ditinggalkan, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, apa saja bahaya yang akan ditimbulkan dari kecanduan gadget? Ini perlu diperhatikan, ya. Apakah kita salah satu dari hal-hal yang ada, ya, kita termasuk kecanduan atau tidak? Nah, yang pertama, di sini ketika kita sering menggunakan gadget akan menyebabkan emosi menjadi tidak stabil. Ya. Seperti hasil riset dari Massachusetts Institute of Technology mengungkapkan bahwa orang yang suka melakukan chatting sampai larut malam akan mengakibatkan sulit berkonsentrasi dan menjadi cepat emosi. Nah, ini hati-hati ya, ketika kita menggunakan gadget terlalu asik, lupa dengan waktu, bahkan chattingan sampai malam atau game sampai malam, nah ternyata emosi kita tidak stabil, ya, hawanya kita selalu marah. Ya. Dengan kita tidak mudah konsentrasi, akhirnya ketika mengerjakan sesuatu kita pun tidak fokus. Ya, hati-hati dengan orang cepat emosi. Kalau orang cepat emosi, nah maka akan cepat tua. Ya, padahal kita masih muda. Ya, umur kalian masih belasan tahun. Jangan sampai kalah dengan orang yang umurnya sudah puluhan tahun. Ya, artinya misal kalian umurnya baru 12 tahun, ya. Kok wajahnya berbeda dengan orang yang malah justru lebih tua dengan umur yang 30 tahun. Itu dikarenakan ini. Jadi hati-hati
dalam penggunaan gadget. Yang kedua adalah menyusutnya pendengaran, ya. Ini kenapa? Karena terlalu sering menggunakan gadget untuk mendengarkan musik ataupun suara-suara yang lain menggunakan handphone, ya, akan menyebabkan terganggunya fungsi pendengaran. Hal ini terjadi ketika umur mereka sudah memasuki masa manula. Nah, di usia sekarang, usia muda mungkin kita tidak merasa, ya, pendengaran masih sempurna, pendengaran masih bagus. Tapi saat nanti manula, ya, di saat tubuh kita sudah mulai menyusut, ya, seperti halnya dengan mesin, ya, seperti halnya dengan misal anggota badan ketika kita masih umur produktif, kita masih muda, semuanya masih bisa melakukan aktivitas, pendengarannya juga masih baik. Tetapi semakin bertambahnya usia, ya, satu-satu anggota tubuh kita itu akan menyusut. Pendengaran kita akan berkurang, ya, penglihatan kita juga akan berkurang. Nah, oleh karena itu, kalau kita setiap harinya, ya, setiap harinya disumpel, ya, bahasanya, ya, kita selalu menggunakan headset, ya, headset dalam menggunakan musik, ya, sambil tiduran, ya. Ya, kalau mendengarnya itu dengan hal yang bagus, bisa kita mendengarkan murotal, itu malah justru bagus, ya, menambah hafalan kita. Tapi justru yang kita dengarkan adalah lagu-lagu yang maaf, ya, lagu-lagu yang bukan mendekatkan kita kepada Allah, tapi justru menjauhkan. Nah, itu yang perlu diperhatikan, ya. Kita sayangi anggota tubuh kita. Kalau kita misal nggak sayang, ya sudah, kalau misal kita selalu menggunakan headset setiap harinya, bahkan sampai berjam-jam, tunggu waktunya kita juga pendengarannya mungkin akan bermasalah. Bahaya yang ketiga adalah daya ingat yang menurun. Nah, daya ingat, ya. Daya ingat yang menurun adalah tidak hanya mengganggu pendengaran, ternyata gadget juga dapat menurunkan daya ingat yang dimiliki manusia. Penggunaan yang terlalu berlebihan terhadap gadget akan membuat orang tersebut susah mengingat. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Tadi emosinya sudah meledak, kemudian pendengarannya menurun, ya. Ini juga daya ingatnya juga menurun. Artinya apa? Susah untuk berkonsentrasi, susah untuk fokus, ya. Kita hanya fokusnya apa sih? Misal kalau di kalangan kita itu mainnya game, ya. Gamenya game online. Kalau kita main game online itu tidak butuh waktu yang 1 jam, tapi lebih dari berjam-jam, ya. Mungkin biasanya dilakukan kalau pagi, ya, tanpa sadar, ya, sampai 3 jam sudah menghabiskan. Di waktu sore kalian menggunakan gadget kembali, ya, untuk main game. Kemudian di malam hari main game. Nah, akhirnya apa? Daya ingatnya menurun. Daya ingat yang menurun ini akan mengakibatkan, ya, sesuatu yang tidak baik. Ketika kalian pembelajaran, ya, untuk belajar susah menghafal, ya, kemudian untuk murojaah itu juga susah masuk. Karena seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan gadget, kita harus bijak, ya, artinya bisa mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Jangan sampai bahaya-bahaya ini akhirnya nanti kita yang akan rugi sendiri. Bahaya yang keempat adalah mata bakal tegang. Nah, ini yang sering contoh-contoh yang sudah kalian mungkin lihat, ya, baik di televisi maupun di YouTube, yang matanya ada yang sangat merah, matanya ada yang hitam, karena apa? Nah, itu. Ketika kita menggunakan gadget, menggunakan HP, ya, pasti kita akan terfokus pada satu layar, kan? Tidak mungkin akan lirik ke sana, ya, lirik ke kanan, ke kiri, tidak. Tapi kita akan fokus, mata kita akan fokus. Nah, dari mata itu yang selalu melihat layar, ya, apalagi berjam-jam, nah, itu yang akan membuat tegang. Di sini kita lihat penggunaan gadget yang berlebihan akan menimbulkan akibat yang tidak baik pada mata. Tidak hanya itu saja, terlalu lama berada di depan monitor komputer serta gadget akan membuat mereka merasa nyeri pada leher, serta nyeri punggung yang pada akhirnya membuat mata akan menjadi tegang. Tidak hanya lewat HP saja, tetapi
eh, lewat laptop itu sama. Ketika kita berhadapan ya di hadapan laptop atau HP, kita akan fokus duduk diam ya. Yang akibatnya apa? Nah itu menyebabkan rasa nyeri pada leher, badannya terus kaku. Ini jadi bahaya-bahaya yang seperti ini harus kita ketahui. Kita sayang tidak dengan anggota tubuh kita. Ya. Kalau kita sayang dengan anggota tubuh, maka kita harus hindari ya penggunaan gadget yang terlalu lama. Nah, yang kelima adalah nyeri otot serta sendi. Ketika seseorang sudah kecanduan menggunakan gadget, maka akan membuat mereka sering menderita sakit pada pergelangan tangan serta ibu jarinya. Pergelangan tangannya sama ibu jari. Ya. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka akan membuat orang tersebut menderita nyeri otot dan nyeri pada sendi. Ya. Bisa kalian perhatikan atau kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian menggunakan gadget terus. Apa yang kalian rasakan? Tangannya. Kadang mati rasa. Tangannya kaku, apalagi jempolnya. Ya. Bahkan ada ya efek dari kecanduan ya sampai dengan tidak ada alat gadgetnya, tangan ini gerak-gerak dengan sendirinya. Karena itu kecanduannya sudah terlalu ya. Jadi jangan sampai ya kita seperti itu ya. Kita masih muda. Kita masih muda. Jaga tubuh kita ya. Kesehatan itu karena paling penting. Nah, jadi kalian dalam penggunaan gadget harus mengetahui mana batasan-batasan, mana waktu yang harus kita memang ada saat kita menggunakan gadget, ada saatnya kita istirahat. Tidak 24 jam kita menggunakan gadget dari bangun tidur sampai tidur kembali. Yang dicari adalah gadgetnya. Nah, pastinya karena kita anak muda ya, apakah di sini sudah ada yang tua? Ya, sudah aja masih muda. Nah, ya. Jadi kalau kita merasa muda, ya, otomatis gadget yang kita miliki itu pastinya fasilitas dari orang tua. Ya, kecuali kalau kita sudah kerja, mungkin kita bisa membeli gadget menggunakan uang kita sendiri. Nah, karena gadget itu diberikan oleh orang tua, difasilitasi, ya, orang tua menginginkan, ya, Nina, ibu kasih HP misal, Nina, ibu kasih laptop, tapi tolong gunakan secara baik-baik, jangan sampai ya pembelajaran kalian terganggu. Nah, orang tua berpesan seperti itu. Anak mengatakan iya Bu, nanti saya akan tanggung jawab ya. HP saya dapatkan, laptop saya dapatkan, nanti untuk pembelajaran saya bisa meningkatkan. Nah, seperti itu. Di sini ternyata dalam penggunaan gadget, nah, di sini mana mengatakan anak muda yang keren, kita harus menghargai fasilitas yang kita miliki termasuk gadget. Itu tadi, ya, fasilitas gadget itu diberikan oleh orang tua, bukan dari kita sendiri. Jangan mentang-mentang diberikan oleh orang tua, ada tren baru, ya model terbaru, HP terbaru, laptop terbaru, ya kalian minta langsung. Ya, padahal posisi gadget kita masih benar, HP kita masih benar, ya. Padahal tujuan dari gadget itu apa? Sebagai alat komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, jadi dilihat manfaat dari gadget itu apa. Jangan mentang-mentang orang tuanya mampu. Akhirnya kita menggunakan gadget seenaknya. Nah, kita manfaatkan gadget sebaik mungkin. Nah, gadget yang kita miliki, ya, supaya kita terhindar dari rasa kecanduan dan kita juga tadi apa terkait dengan bahaya-bahayanya ya, terkait khususnya kesehatan untuk diri kita sendiri, ya, kita manfaatkan bersama-sama. Yang pertama adalah install aplikasi sesuai kebutuhan. Ingat, yang namanya sesuai kebutuhan, ya, setiap orang itu berbeda-beda. Nah, bisa seorang pelajar itu kebutuhannya apa? Aplikasi yang harus ada di gadgetnya itu apa? Satu, misal ada Zoom, ya. Kedua Google Meet, misal. Kemudian ada Classroom, misal. Nah, aplikasi-aplikasi itu yang mendukung karena sesuai kebutuhan. Nah, ya diinstal.
Tapi kalau aplikasi-aplikasi yang lain yang tidak sesuai kebutuhan, tidak usah diinstal. Nah, contoh jangan sampai di gadget kita hanya ada game yang banyak banget. Atau hanya ada misal karena kita ngefans dengan yang namanya Korea, ya, di dalam HP-nya itu film Korea semua. Ya. Bahkan ketika mau install Google Meet ini yang terbaru ya, nanti untuk pembelajaran katanya kapasitas HP-nya nggak cukup, Usada. Ya. Kenapa? Ya karena sudah penuh, memorinya sudah penuh. Nah, dari yang penuh tersebut, maka kita harus bisa menghapus mana aplikasi-aplikasi yang tidak penting, artinya tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Kita sebagai seorang pelajar, ya harus bisa menempatkan aplikasi mana yang harus dibutuhkan. Berbeda dengan orang yang misal pedagang, pengusaha, atau karyawan, ya, atau dokter. Nah, itu kan aplikasinya berbeda-beda. Ya. Jadi kita di dalam HP, fitur HP tersebut atau fitur gadget tersebut, ya, install aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, prioritaskan terlebih dahulu aplikasi yang dapat membantu dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, dari sekian banyaknya aplikasi yang ada di internet, ya, kita harus pandai memilih aplikasi yang benar-benar bermanfaat. Artinya apa? Bermanfaat untuk diri kita sendiri, gitu, ataupun untuk orang lain. Jangan menginstal aplikasi yang tidak sesuai kebutuhan atau yang tidak bermanfaat. Nah, kemudian yang kedua, hapus aplikasi yang tidak digunakan. Nah, tadi ya, setelah memorinya udah penuh, ya, sekiranya aplikasi yang tidak bermanfaat silakan dihapus. Ya, jika Anda mempunyai aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan lagi, alangkah baiknya untuk menghapusnya supaya tidak memakan space memori. Ya. Pikirkan matang-matang apakah aplikasi ini benar-benar sudah tidak digunakan untuk selanjutnya. Ini adalah salah satu untuk mengurangi memori yang ada di dalam penggunaan gadget. Ya. Jangan sampai aplikasi yang tidak dibutuhkan, aplikasi yang tidak manfaat itu dipasang, sedangkan ya aplikasi yang seharusnya itu ada yang dibutuhkan, justru kalian malahan dihilangkan. Nah, itu yang tidak bagus. Yang ketiga adalah memanfaatkan fitur-fitur gadget sebaik mungkin. Ya. Gadget yang mahal tentu memiliki kelebihannya, baik itu dari sisi luarnya atau fitur-fitur yang ada di dalamnya. Tidaklah bijak jika Anda menggunakan gadget yang mahal hanya untuk sosial media atau browsing. Nah, sekarang ya, kalau Usada Iko lihat, HP itu seperti kacang. Ya, artinya apa? Seperti kacang. Setiap manusia ya pasti memiliki HP. Dari yang mulai anak-anak, ya, remaja, dewasa, ya pasti semuanya menggunakan HP. Usada Iko yakin HP yang kalian miliki itu lebih canggih ya daripada HP-nya Usada Iko sendiri. Ya. Apalagi HP yang mahal. Semakin HP-nya mahal, semakin keluaran terbaru, maka itu ya fiturnya akan semakin bagus, semakin canggih. Nah, tetapi di sini jangan sampai ya kita manfaatkan hanya untuk sosial media saja. Artinya apa? Kita pasang status ya di Instagram, kemudian kita pasang status di WA, ya. Statusnya terkadang tanpa disadari menyakiti orang lain, menyinggung orang lain. Bahkan ya status-status yang dipasang itu dalam yang seharusnya tidak dipasang. Maaf ya, misal ada anak perempuan yang memasang foto profil ya tanpa menggunakan jilbab atau kerudung. Laki-laki pun sama. Misal sedang menggunakan celana pendek ya yang tidak menutupi aurat, kemudian dipasang foto di status. Nah, itu jangan. Kita jadi harus bisa memilih mana yang baik gitu ya. Jadi dalam fitur-fitur gadget kita manfaatkan secara baik. Nah, apalagi sekarang apa-apa bisa ditanyakan sama Google ya, sehingga kalian apa-apa browsing. Nah, lupa dengan sadar kemampuan kalian sendiri bahwasanya kalian mampu. Tapi apa-apa sekarang langsung aja tanya Mbak Google. Tanya aja Mbak Google. Nah, itu lebih enak ya. Jadi kita harus bisa
mencari mana fitur yang memang sebaik-baiknya ya, atau justru yang fitur yang tidak baik, kita dihilangkan. Nah, ini yang keempat adalah jadikan game sebagai sarana bahasa Inggris. Nah, ini yang para gamers ya, khususnya para, tidak hanya laki-laki saja sih sebenarnya, anak awal juga sama ya, banyak yang suka bermain game. Nah, sebagai sarana bahasa Inggris, kenapa? Nah, di sini kan suka banget main game, nggak masalah kok, asal optimalkan game ponsel kamu untuk belajar bahasa Inggris. Bukan cuma mencari kesenangan, main game juga bisa melatih kerjasama, tim, dan latihan bahasa Inggris. Apalagi kalau kamu main game online yang pesertanya dari berbagai negara. Nah, jadi ketika game online itu kan biasanya mungkin menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu kesempatan. Nah, kesempatannya gimana, Us? Nah, cari kosakata bahasa Inggris, kita cari artinya apa. Nah, kemudian apalagi ketika kita main gamenya dengan anak-anak yang luar negeri. Ya. Jadi, jangan sampai game ini yang menjadikan kita lalai, ya, lalai dalam penggunaan gadget. Ya. Terkadang karena apa? Kalau kita belajar waktu 1 jam itu sangat lama sekali. Tapi kalau main game 1 jam itu bisa sebentar. Ya. Karena ada perasaan yang berbeda. Kenapa? Karena kalau belajar itu dijadikan beban. Ya. Sesuatu yang dijadikan beban itu akan terasa berat. Jadi 1 jam itu ya lama banget. Tapi ketika game karena kita senang, ya, apalagi kita mainnya bersama teman-teman yang sudah selevel ya, atau perguruan. Nah, itu kita akan asik. Jadi nggak tahu waktu 1 jam itu kita sampai kapan tuh masih kurang. Nah, jadi apa yang disampaikan Ustazah tadi terkait dengan bahayanya gadget ya. Nah, itu paling tidak kita bisa mengambil pelajarannya. Oh, ternyata ketika saya menggunakan gadget berlebihan, tidak sesuai dengan waktu, yang rusak siapa? Yang rusak bukan orang lain. Yang rusak adalah diri kita sendiri. Ya, kesehatan kita semakin menurun. Dan yang rugi pun siapa? Diri kita, orang tua pastinya. Ya. Ketika kalian sakit, ya, orang tua juga akan khawatir. Jadi kita harus bisa memanfaatkan ya gadget-gadget kita yang tadi ya, supaya tidak membahayakan diri kita sendiri. Kita manfaatkan dengan, nah tadi salah satunya ya, ada yang memasang aplikasi yang dibutuhkan, kemudian hapus aplikasi yang tidak penting, dan kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada, dan yang terakhir adalah menjadikan game sebagai sarana bahasa Inggris ya. Dan Ustazah Iko meminta dan berharap sekali, karena kita di masa pandemi ini ya, keadaannya yang sangat luar biasa, di mana pembelajaran kita pun lewat daring, mau tidak mau ya, yang dulu sekolah tidak membolehkan kalian menggunakan HP ya, apalagi ketika sekolah itu tetap aturan masih ada ya, bahwasanya kalian tidak diperbolehkan membawa HP atau membawa HP. Tetapi ketika pembelajaran daring seperti ini, yang mau nggak mau kalian komunikasi dengan gadget ya, tadi Ustazah Eko mengingatkan kembali, kita harus bisa ya menggunakan HP tersebut secara baik ya, secara efektif ya. Rugi untung terkait dengan penggunaan HP itu adalah kita sendiri. Penggunaan gadget baik HP maupun laptop ya, itu kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita pengen sehat ya, maka kita harus bisa menjaga anggota tubuh kita. Nah, salah satunya tadi, jangan sampai kita menggunakan gadget yang lupa waktu ya, yang kecanduan ya, jangan sampai seperti itu. Nah, di sini kita mencoba dengan manfaat-manfaat HP yang ada, fitur-fitur yang ada di HP, kita mencoba untuk bisa mengaplikasikannya, dan kita juga bisa, yang penting ada batasan-batasan dalam penggunaan HP. Dan kita ingat ya, di dalam penggunaan gadget itu kita juga
Harus ada pendampingan dari orang tua, itu paling penting. Jangan sampai gadget yang kalian miliki pakai menggunakan kata sandi, sedangkan orang tua itu tidak mengetahui. Ini banyak di kalangan kalian, ya, di kalangan anak-anak SMP sangat rahasia. Kenapa rahasia? Tidak tahu di dalamnya itu ada apa. Bisa jadi di dalamnya itu karena mungkin ada yang sering chattingan, anak tua dengan anak akhwat, ya, anak akhwat dengan anak ibuan. Ya, supaya orang tua tidak tahu, maka disandi. Yang disandi tidak hanya di luarnya saja, tetapi di dalamnya pun, ya, di dalam fitur-fitur itu disandi. Itu yang karena kita difasilitasi orang tua, ya paling tidak orang tua mengetahui sandi kita untuk orang tua mengecek. Jadi ketika nanti ada orang tua yang mengecek gadget kita, nggak usah marah, ya, karena kita posisinya masih menjadi tanggung jawab orang tua. Ya, mungkin dari Ustazah cukup di sini, dan kita berharap semuanya kita diberikan keadaan sehat walafiat, dan kalian di rumah, ya, dapat menggunakan gadget, ya, secara bijak, secara baik, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan waktunya. Jangan sampai kita menjadi budak, ya, budak gadget, ya, sampai ketika gadget itu kita pergi nih, maaf, gadget kita ketinggalan, sampai kita gelisah, nggak bisa ngapa-ngapain seakan-akan, ya. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Jangan lupa waktu untuk belajar, waktu untuk ibadah, ya, waktu untuk sholat, waktu untuk tilawah. Ya. Jangan sampai kita kalah dengan gadget kita. Ya. Mungkin dari Ustaz Eko cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.